Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun alayya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya abdallah kun fid dunya ka'annaka abir sabil aw gharibun. Saudara sekalian, jamaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah, yang pertama, mari kita bersyukur kepada Allah dengan sebenar-benar bersyukur bahwa seluruh kenikmatan yang kita miliki ini adalah atas pemberiannya, atas izinnya, atas karunia-Nya yang begitu luas. Bahkan ketika kita tidur pun, ya kita nggak perlu mikirkan rezeki, Allah kasih yang namanya rezeki. Ketika kita dalam kondisi lapang, Allah melihat kita, apakah kita itu bersyukur atau tidak. Imam Junaid mengatakan bersyukur itu adalah menggunakan seluruh kenikmatan Allah dalam rangka menuju ketaatannya. Dan kita mohon pada Allah supaya dikasih keistiqomahan. Jadi istiqomah ini perkara yang penting setelah takwa. Jadi bukan ibadah itu sendiri, tapi istiqomah di dalam ketaatan. Itulah yang menyebabkan Umar berdoa kepada Allah, Allahumma inna nas'alukal istiqomata fi ta'atika ya Allah. Ya Allah, aku mohon istiqomah ketaatan kepadamu ya Allah. Kenapa demikian? Karena Umar itu sering menangis ketika melihat para sahabat yang telah mendahulinya dalam kondisi yang taat pada Allah. Dan sahabat-sahabat yang mulia seperti Abu Bakar, Umar itu selalu muhasabah. Jadi muhasabah setiap malam, setiap saat. Jadi muhasabah itu tidak harus setahun sekali, tapi setiap hari, bahkan setiap saat setelah sholat, terutama sholat malam itu muhasabah. Barangkali ada yang kesalahan-kesalahan yang dilakukan, Umar itu menangis terus, setiap malam menangis. Jadi kalau kita pengen meniru sahabat Rasulullah kayak Umar, Abu Bakar, Utsman, ya meskipun Utsman kaya raya, hartanya berlimpah, tapi selalu menangis. Setiap malam menangis, minta pada Allah. Jadi siapapun yang tahu Allah, siapapun yang dekat Allah, dia tidak akan pernah main-main dalam hidupnya, dalam dakwahnya, dalam pikirannya. Dia gunakan untuk kebaikan demi kebaikan, walau kana sa'ah, meskipun sesaat. Ya. Jadi beda dengan orang-orang yang tidak tahu Allah atau tidak dekat Allah. Bahkan dalam salah satu ayat di surat Al-Hasr, Allah sampaikan, wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Dan janganlah engkau menjadi orang yang melupakan Allah. Kalau kita melupakan Allah, Allah pun melupakan kita. Maka apa yang Allah berikan kepada orang-orang yang melupakan Allah, ya dibiarkan oleh Allah. Kalau kaya, maka kayanya tidak berkah, dan itu ibarat bencana. Jadi kalau kaya aja bisa bencana, bisa musibah. Bagaimana dengan miskin? Kalau orang lupa dengan Allah dalam kondisi miskin, maka miskinnya itu menjadi malapetaka. Ya. Jadi ada kaya yang berkah, ada yang kaya yang tidak berkah, ada yang miskin berkah, ada miskin yang tidak berkah. Semua itu kembali pada individu. Kalau kita dekat dengan Allah, maka Allah kasih yang namanya keberkahan atau rezeki yang berkah. Saudara-saudaraku sekalian, insya Allah dimuliakan oleh Allah, ada ayat di surat Ali Imran ini yang luar biasa, yang kebanyakan manusia itu salah ya di dalam memahami ya, yang mana mereka tidak bisa membedakan mana dunia yang harus dijauhi, mana rezeki yang harus dicari. Ini banyak orang yang salah di dalam melakukan tindakan ya. Jadi kebanyakan kalau kita lihat orang di masyarakat ya dulu saya mengetahui dari kecil sampai sekarang, ya, melihat orang itu dia misalnya sholat duha supaya dapat rezeki lancar, bukan rezeki, uang. Dia pikir itu uang ya, uang. Ya. Dia pengen dapat uang banyak, dia sholat
duha. Dia pengen banyak uang atau bisa beli ini bisa beli itu dengan cara infak. Jadi infaknya itu bukan karena mengharapkan ridho Allah atau misalnya pahala di sana ya di surga, tapi dia pengen mendapatkan kelipatan langsung. Memang benar, memang dikasih kelipatan 10, 100 sampai 700, dan ini faktanya benar ya. Bahkan ada salah satu ustadz yang terkenal sekali ya, kita apa salah kita berharap dengan infak kemudian kita mendapatkan yang lebih banyak dari itu, maksudnya uang ya. Ya memang tidak salah, tapi tidak benar ya. Tidak salah itu maksudnya Allah akan kasih dunia, tapi tidak benar itu nanti dia nggak dapat akhirat. Nah ini banyak yang salah. Mari kita kupas pelan-pelan ya. Ini yang kebanyakan orang salah, sehingga kesalahan mereka itu awalnya apa sih? Niat. Jadi pada saat tahun 90-an ya, ketika waktu itu kita kuliah di salah satu perguruan tinggi negeri di Jawa Timur, itu saya melihat banyak orang yang ikut pengajian akbar ya. Biasanya mereka datang itu dari berbagai daerah, ribuan orang, kemudian dari maghrib sampai besok ya. Kemudian saya waktu itu, karena saya juga oleh Allah dikasih yang namanya himmah atau hiroh ya, kesukaan pada ilmu, maka dimanapun ada pengajian, dimanapun ada majelis taklim, atau pokoknya kita datangi dari berbagai bentuk kalangan. Alhamdulillah Al-Fakir ini mendatangi pengajian itu dari kelompok umat Islam yang paling luas atau lembut, sampai umat Islam, kelompok Islam yang paling keras, itu sudah kita datangi. Hikmahnya apa? Hikmahnya di sana kita jadi tahu, jadi bijak menghadapi sesuatu itu, tidak satu arah, tidak kacamata kuda, tetapi kacamata Islam. Kalau kita melihat sesuatu kacamata kuda itu bahaya. Contohnya misalnya kasus Taliban. Kalau kita melihat satu kacamata kuda, berbahaya banget. Kita harus melihat kacamata Islam, karena Islam itu luar biasa. Nah, apa yang terjadi kemudian setelah saya tanya jamaah itu, dari yang mereka datang dari berbagai kota itu, kenapa Pak Bu kok datang di pengajian sampai malam, sampai besoknya? Dan saya juga ikut ya. Mereka menjawab karena dia ikut itu supaya dagangannya laris, kemudian supaya uangnya banyak, dan supaya makmur ya. Itu saya ingat-ingat meskipun 31 tahun yang lalu. Nah, apakah demikian? Ini adalah salah di dalam niatnya. Jadi kalau dunia ini harus kita hindari, tapi kalau rezeki harus kita cari. Bedanya. Jadi racun dunia itu racun, rezeki itu madu ya. Mari kita bahas pelan-pelan dalam surat Ali Imran ayat ke-14. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa' حب الشهوات من النساء والبنين والقناطر المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. Ayat ini indah sekali ya. Dan ayat ini menjelaskan tentang sifat manusia semuanya. Jadi apakah orang kafir, orang munafik, orang fasik, orang Amerika, Eropa, Asia, yang namanya manusia pasti memiliki ini. Jadi kalau dia tidak punya memiliki ini, bukan manusia, malaikat lah ya. Malaikat nggak punya nafsu ya. Zuyina, jadi itu pakai zuyina, jadi majhul, jadi dihiasi. Jadi dihiasi ini siapa yang dihiasi? Manusia ya. Manusia linnasi, bagi manusia. Jadi Allah ya, ini namanya majhul. Manusia itu dihiasi hubbus syahawati, yakni kecintaan terhadap syahwat. Jadi syahwat itu ada pada diri manusia, karena ini memang adalah ujian. Jadi ujian, ada syahwat, ada nafsu, ada hidayah ya, akal ya, ada Al-Qur'an, ada fikir, ada hati ya. Jadi ini 50-50 ya. Nanti perang di sini antara malaikat dan jin. Jadi malaikat sebelah kanan, syaitan sebelah kiri, itu perang setiap detik dalam satu hari itu 24 jam, minimal sekitar 6.000 sampai
11.000 kali perang di sini. Makanya kita harus tahu ini, ya. Maka manusia dihiasi kecintaan pada syahwat. Dari syahwat apa? Syahwat minan nisa, dari kalangan wanita. Jadi kalau laki-laki suka wanita itu wajar. Ya, jadi kalau ada orang misalnya melarang kawin itu tidak wajar. Kalau ada agama yang melarang orang laki-laki menikah dengan perempuan itu agama yang salah. Menjomblo terus itu nggak boleh, bahkan menimbulkan penyakit. Maka Islam mengajari, nah ini ada dua, ada yang salah, ada yang benar. Karena dihiasi hubus syahwati minan nisa. Jadi kecintaan pada nisa, yang pertama ini perempuan. Memang nikmat yang paling pertama ya di antara kenikmatan dunia ini adalah wanita. Ini secara umum ya. Jadi kalau misalnya kita punya duit banyak, kita bisa kemana-mana. Tapi kalau kita nggak punya istri, tidak akan menarik. Atau misalnya jangan kemudian dibilang begini, wah aku nggak punya istri tapi punya simpanan. Nah sama saja, kalau itu salah ya. Jadi yang benar adalah kalau kita salurkan dengan cara-cara Islam, maka itu mulai dari niat menikah sampai kemudian punya anak, semua itu berpahala. Bahkan Imam Sya'rani, salah satu ulama besar, mengatakan ibadah yang paling besar pahalanya di sisi Allah itu adalah menikah. Waktu saya membaca pendapat beliau ini, saya masak, kemudian saya teliti, memang benar juga ya. Mulai dari niat menikah, punya anak, perlu kesabaran ya. Kalau istri kita bawel, istri kita itu agak marah-marah, sukanya marah-marah, bukankah perlu kesabaran, ya kan? Kemudian kalau kita sabar, kita mendidik anak kita mendidik istri kita mendidik keluarga kita terus-menerus, maka ini luar biasa. Yang kedua adalah walbanin, kecintaan kita pada anak laki-laki ya. Jadi anak laki-laki ini penerus keluarga, penerus nasabnya, binnya ya. Jadi ini harus kita pahami bahwa ini dari Allah, bahwa ini benar ya. Bahkan dahulu kala sebelum Islam itu orang malu kalau punya anak perempuan ya. Wal qanatirul muqantarati minad dhahab, dan harta benda yang banyak berlimpah minad dhahab, dari kalangan emas. Jadi kenapa orang jauh-jauh datang ke Freeport, ke Indonesia? Ya karena suka. Mereka tahu emas itu nilainya tinggi banget. Wal fiddah, dan perak. Wal khailul musawwamati wal an'am, dan kuda yang bagus lagi terlatih ya. Jadi dulu orang punya kuda itu Masya Allah, sekarang pun sama sebenarnya ya. Jadi ada salah satu pesohor di Indonesia yang luar biasa, ini punya kuda itu 60 kuda. Ya kuda-kuda itu kan mahal ya. Ya bukan kuda yang di Delman itu, bukan ya, kuda yang Sumbawa itu, kuda Eropa. Wah itu bisa 300 juta itu. Nah kalau di zaman sekarang ada juga kuda besi ya. Ferrari itu yang paling mahal sekitar 60 miliar sampai 100 miliar ya. Edisi limited edition ya. Bugatti Veyron itu lebih mahal lagi, Masya Allah. Nah sekarang kalau dulu belum ada mobil ya, sekarang juga sudah ada mobil, berarti kuda besi ya, kuda besi atau ya jet darat ya. Nah kemudian wal an'am, dan binatang ternak, wal hars, dan ladang. Jadi itu kesukaannya manusia semuanya. Dzalika mataul hayatid dunya, itulah kesenangan. Jadi mata itu sesuatu yang menyenangkan hati, menyenangkan pikiran, yang sifatnya sementara, itu namanya mata ya. Makanya dalam ayat lain dikatakan wa khairul mata mar'atus sholihah, dan sebaik-baik mata itu sesuatu yang dicintai manusia tadi, itu adalah mar'atus sholihah. Jadi ibarat kata sebaik-baik yang Allah sebutkan dunia ini adalah istri yang sholihah. Jadi kalau kita punya kuda yang nggak sholihah ngerepotin ya. Carilah istri yang sholihah, biar nyebelin tapi itu mendatangkan pahala. Tapi kan sholihah. Loh, apakah sholihah nyebelin juga? Ya namanya manusia. Kadang nyebelin, kadang menyenangkan, tapi banyak menyenangkan. Nyebelinnya paling ya sebentar. Wallah indahu husnul ma'ab, maka di sisi Allah lah husnul ma'ab, sebaik-baik tempat kembali, maksud surga ya. Kalau manusia itu memiliki semuanya itu, maka sejatinya tidak ada apa-apanya dibanding surga. Sangat kecil, sangat remeh. Nah, masalahnya apa dengan tema yang pertama tadi? Yang pertama tadi kita sampaikan bahwa
dunia ini di sisi Allah itu sangat remeh sekali. Sedangkan Allah menyuruh kita untuk mencari rezeki. Bahkan Al-Quran 30 juz ini nggak ada kata-kata dunia yang kita harus kita cari. Tapi kita adalah rezeki. Ya, ini harus dibedakan. Jadi rezeki itu bisa berarti umur, ilmu, kesehatan, kenyamanan, kebaikan. Bahkan kalau kita nggak punya duit, kita sehat, ini alhamdulillah rezeki dari Allah. Luas sekali. Kalau dunia itu menurut Imam Junaid al-Baghdadi ya, dunia itu adalah sesuatu yang menyibukkan selain Allah atau melalaikan dalam mengingat Allah. Itu dunia. Jadi dunia ini bisa anak, bisa istri, bisa pekerjaan, bisa macam-macam. Nah, ini yang harus kita pahami. Dunia itu hina, rezeki itu mulia. Bagaimana cara membedakannya? Suatu saat Rasulullah beserta para sahabatnya berjalan-jalan. Kemudian di tengah jalan itu ada bangkai kuda atau bangkai kambing gitu ya. Salah satu riwayat lain mengatakan bangkai kambing. Maka Rasul menyampaikan, apakah engkau suka bangkai kambing itu? Maka sahabat menyampaikan, tentu kita tidak suka ya Rasulullah. Ya. Jijik kan bangkai ya, namanya juga bangkai. Maka Rasul menyampaikan dunia seisinya ini di sisi Allah itu lebih rendah dibanding bangkai. Andai kata dunia ini seluruhnya seisinya itu di sisi Allah itu baik, tentu tidak akan diberikan kepada orang kafir, pasti akan diberikan kepada orang beriman. Maka hadis ini bisa dipahami begini ya, bahwa seseorang itu boleh memiliki rumah mewah, boleh memiliki istri yang cantik ya, seperti Hana Adwe ya, itu perempuan yang paling cantik, atau orang-orang Rusia ya. Jadi Kazakhstan, Uzbekistan itu wanita yang tercantik di muka bumi ini ya. Boleh, bahkan sekarang ini bisa kita via call, telepon cari istri di sana, apalagi mayoritas umat Islam. Kazakhstan, Uzbekistan itu mayoritas umat Islam. Jadi kalau Anda pengen punya istri secantik, ya siapa itu? Ada deh ya. Maka bisa. Apakah nggak boleh? Boleh. Tapi yang dimaksud Allah di hadapan Allah atau di sisi Allah itu tidak lebih dari seekor nyamuk, bahkan lebih rendah daripada nyamuk. Dan Allah tidak akan memberikan kepada orang kafir. Itu maksudnya kecintaannya manusia pada itu. Kita boleh memiliki apa yang ada di dunia karena memang zatnya seperti itu. Jadi wanita, kemudian anak laki-laki, kemudian emas, kemudian perak, dan seterusnya boleh saja. Tapi yang dilarang adalah hati kita itu condong terus-menerus kepada dunia. Itu yang dimaksud. Jadi Imam Malik itu, imam madhab yang kedua itu mewah banget, kekayaannya banyak. Bahkan kalau begitu tampil itu dalam sebuah taklim itu mewah banget. Maka beliau memberikan definisi zuhud ya, zuhud. Dia mengatakan zuhud itu bukan berarti tidak punya harta benda, bukan berarti tidak punya kekayaan, tapi zuhud itu tidak ada hati kepada dunia. Jadi Anda boleh punya truk 1000 truk, mobil Ferrari 1000 Ferrari, boleh punya pulau, tapi Anda jadikan itu kebaikan terus-menerus. Itu tidak menjadikan repotnya Anda ngurusi, kemudian Anda lupa pada Allah, gitu loh. Jadi kalau tadi saya jelaskan di pertama tadi ya, banyak orang yang sholat duha supaya dapat duit banyak, kemudian ke tempat pengajian malam Jumat legi, nah ini ya, atau malam Jumat manis. Kenapa? Supaya pengen dapat uang banyak. Bahkan ini banyak di kalangan orang-orang Jawa itu banyak yang salah. Atau dia infak supaya dapat 700 kali diberikan. Lah kalau diberikan di dunia dia nggak dapat di akhirat. Dan juga termasuk penyakitnya para penceramah, para dai itu adalah menjadikan ceramahnya itu menjadi tujuan dapat duit. Apa itu? Ya mungkin kalau ditanya dia bilang enggak lah ya. Tapi buktinya begini. Ketika dia dapat jatah di masjid A, taruhlah ini bahasa hitam putihnya ya. Dia dapat di masjid A itu biasanya ceramah di situ dia dapat 500.000. Dia ada jadwal pada tanggal 7. Tiba-tiba dia ditelepon oleh masjid B. Masjidnya lebih besar, lebih 3 kali lipat, maka yang pertama padahal dia tanggal 7 itu ada jadwal di masjid A. Dia batalkan, alasannya dia ada acara. Diganti orang. Ini nggak boleh. Ya, nggak boleh karena apa? Sudah nggak dapat pahala nanti. Mungkin dapat duit memang. Jadi 500.000 kali 3 1,5 juta.
Ya dapat itu saja. Ini yang membuat saya itu sedih dan menangis istighfar. Bahkan di dalam keterangan lain itu kalau sesuatu amalan itu di-cash oleh Allah, dikasih rezeki dalam bentuk dunia, maka akhiratnya nggak dapat. Itu yang buat saya sedih. Makanya saya berusaha untuk dzikir pada Allah, berusaha untuk melakukan apapun amalan kebajikan dari kecil sampai besar supaya kalau ini lepas, yang ini dapat. Karena saya manusia biasa ya. Ketika saya ceramah itu berusaha untuk ikhlas ya. Saya tidak pernah beda-bedakan ini musola, ini masjid besar. Bahkan saya pernah diundang di pelosok, ya pelosoknya pelosok di daerah Mojokerto itu sudah, Mojosari itu udah pinggiran, itu pelosoknya pelosok. Dan kita tidak pernah bedakan. Saya pernah diundang orang sederhana banget, dan kita juga pernah diundang orang kaya banget. Saya berharap apa? Berharap berkahnya. Perkara kemudian saya dikasih amplop, itu bagi saya amplop nggak penting. Yang penting isinya. Maksud saya isi itu dari Allah. Kalau di zaman sahabat itu nggak pakai amplop, pakai ayam. Kadang-kala ada sahabat yang ngajari Al-Quran dikasih ayam. Kalau punya ayam dikasih kambing, kalau punya kambing dikasih. Nah, makanya hukum fikih mengatakan bahwa kita boleh ya. Bahkan Imam Ahmad ketika menjamu Imam Syafi'i dengan jamuan yang luar biasa pernah diprotes oleh muridnya. Ya Aba Abdillah, Anda terlalu berlebihan menjamu Imam Syafi'i. Maka Imam Ahmad mengatakan begini, andai kata dunia seisinya ini ya, yang bertriliun-triliun diwujudkan sesuap nasi. Jadi sesuap nasi ini harganya sekian triliun dan diberikan kepada orang beriman, itu boleh, bahkan sah. Jadi kalau misalnya ada orang yang mengundang saya, dikasih dengan, meskipun bukan tujuan saya untuk itu ya, dia ngasih sekian juta, itu boleh. Karena fadilah orang berilmu itu luar biasa. Demikian juga saya ketika ngasih orang, saya tentu ngasih yang punya keutamaan, punya ilmu dan sosnya. Nah itu bedanya antara dunia yang harus kita hina dan rezeki yang harus kita anggap mulia. Jadi rezeki ini mulia. Kita berdoa kepada Allah, minta rezeki yang luas ya. Misalnya sebutkan aja, misalnya ya Allah, saya minta mobil mewah, minta rumah mewah, boleh ya. Tapi minta ya. Dan jangan mikirkan. Sebab gini loh, banyak orang yang bingung ya. Loh, gimana sih kita boleh punya mobil mewah tapi kita dilarang mikir. Jadi kalau Anda punya mobil mewah, silakan mobilnya itu digunakan untuk kemaslahatan umat, punya rumah mewah di mana-mana. Kasih itu buat rumah tahfidz Quran ya, buat mobil untuk ambulan, untuk ngantar jenazah, untuk ngantar orang sakit, untuk ngantar orang keperluan. Nah itu namanya yang disarankan begitu. Karena Imam Malik, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf kaya-kaya, itu boleh. Yang dilarang adalah Abdurrahman bin Auf, Imam Malik atau imam yang lainnya yang super kaya itu tidak pernah mikir dunia mendatanginya. Itu yang menjadi titik batas di situ. Anda boleh punya apapun boleh, tetapi jangan sampai hati Anda itu mikir urusan ini, repot nanti. Ya, ada salah satu menteri itu, mantan menteri ya, punya mobil itu 100 sekian. Wah, saya tahu itu masya Allah. Repot, mikir ini, mikir. Padahal dunia kan satu hari 24 jam. Ada orang yang 24 jam itu digunakan untuk ngoleksi barang-barang antik. Wah, dulu saya sekarang saya tinggalkan ya. Kenapa? Waktu ini terbatas. Ada orang yang 24 jam itu digunakan ibadah, tilawah. Bahkan ada ulama-ulama dulu itu khatam itu setiap malam Jumat. Imam Ahmad setiap satu malam Jumat itu khatam. Ya memang itu pilihan hidup. Imam Ahmad, meskipun Imam Ahmad punya duit, punya kekayaan banyak, ya kalau nggak punya duit gimana? Kalau sedekah itu sekian puluh ribu dinar, Imam Syafi'i itu sekali ngasih orang aja berapa? 1.000 dinar. Kalau nggak kaya nggak mungkin. 1 dinar berapa? 4,25 gram emas. 1 gram emas berapa? 600.000. 600.000 kali 4. Ya. Berapa itu? Sekitar 2 juta sekian. Taruhlah 2,5 juta ya, kira-kira saja. Kali 1.000. Ya, 2 juta kali 1.000 berapa? Banyak. Dan itu Imam Syafi'i. Kalau nggak kaya kan nggak mungkin. Tapi Imam Syafi'i begitu banyak duit langsung dikasih. Aisyah, gimana nggak kaya? Aisyah istri Nabi ketika Rasulullah meninggal dunia, dia dapat kiriman 4.000 dinar. Hitung sendiri berapa itu? Sekian miliar.
nggak sampai 1 hari dihabiskan. Padahal kondisi beliau pada saat itu puasa. Dibelikan, ingat Rasulullah nggak pernah nyimpen duit. Orang sekarang beda. Kemudian ketika Aisyah itu bertanya pada budaknya, ya budak ada nggak untuk dibuat buka pada malam hari ini, pada saat maghrib? Loh, nggak ada. Ya udah nggak apa-apa lah. Coba bayangkan. Aisyah kaya raya, orang nggak mungkin ngasih 4.000 dinar itu, kok miskin tuh gimana caranya? Gitu loh. Jadi kita itu disuruh oleh Allah kaya, tapi kekayaan itu untuk kemaslahatan umat, dan kita tidak boleh ibadah kita itu ditujukan niatnya untuk dunia. Supaya dagangnya laris, supaya duitnya banyak. Jangan. Kalau rezeki kita minta pada Allah aja, ya Allahumma inna nas'aluka rizqan wasi'an ghafiratan thayyibatan barakatan, biar Allah nanti mendatangkan. Boleh kita misalnya minta rumah, boleh, tetapi jangan sampai hati kita itu kepada dunia, hati kita kepada istri kita, hati kita pada anak kita, hati kita pada kendaraan kita, hati kita pada bisnis kita. Kita bisnis boleh, tapi jangan sampai hati kita itu terus pada bisnis, ya. Jadi itu bedanya. Rezeki mulia, dunia itu racun binasa. Jadi mari kita mencari rezeki Allah yang luas, berupa kesehatan, umur, berkah, bisa tilawah, bisa dakwah. Jadi kalau misalnya kita mohon pada Allah, ya Allah, berilah kami istiqomah di dalam dakwah, maka Allah kasih yang namanya kebaikan. Habis ngaji, dakwah, habis dakwah, tilawah, habis tilawah, ngasih infak yang berkah, habis ngasih infak berkah, mendoakan orang yang sakit, mengunjungi, semua berkah. Jadi kalau tidak begitu, nanti kita mikir duit terus, mikir bisnis terus, tiba-tiba udah tua. Ya kalau tua, kalau muda tiba-tiba mati kecelakaan, kita masih mikir bisnis. Banyak kalau saya cerita, sukses bikin departemen store mati, sukses punya ini mati, sukses punya istri cantik baru, saya istri cantik baru 1 bulan mati. Bahkan belum nikah, istri udah cantik, saya lihat, masya Allah cantiknya, meninggal dunia. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim, innahu huwal ghafurur rahim.